Mulai kapan Bu sulit didapat Bu? 1 bulan ya. 1 bulan. Harganya tetap 14.000. Enggak, mahal. Mahal. Naik. 16,5 jual. Jualnya 16,5. Kalau tulisannya berapa Bu di? 14 dicorek. Oh gitu. Kadang dijual 17, kadang dijual 16. Kalau sekarang? Alam karena ini susah sekali didapat, Pak. Itu ada didapat di toko 1 KTP 2 bal. Kurang stoknya ya? Iya, sekarang bahkan sudah tidak ada. Jual minyak kita enggak Bu sini Bu? Sekarang belum. Enggak. Kosong. Oh kosong. Mulai kapan Bu? Setengah bulanan lebih. Sekitar 14 kita jual. Terus kan pulaknya lebih dari 14. Sekarang? Masih dijual nggak Pak di sini? Udah nggak ada. Oh, stoknya habis atau memang Stoknya habis, barangnya kosong. Sejak Iya. kapan nih Pak stoknya habis? Sejak sebulan yang lalu sih. Ini saya langsung tanya ke Bang Faisal, tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Dirjen, Bang Faisal, bahwa sebenarnya kuotanya ini ada, barangnya ini ada, tapi di pasar kok masih susah carinya tadi. Kalau dari tanggapan Bang Faisal dengan penjelasan yang disampaikan, mungkin pakai mic-nya Bang Faisal. Harusnya kan sederhana. Jadi oke, pemerintah ingin harga stabil, kan? Harga stabil, oke. Pakai mekanisme yang sudah ada, yakni apa? Oke, harga minyak goreng kan dipengaruhi paling besar oleh harga CPO, ya kan? Pemerintah mau harga CPO-nya berapa di dalam negeri? Misalnya maunya 50. Sementara kalau diekspor 100. Gunakan pajak ekspor ditambah biaya itu 50. Udah jadi 50. Nggak harus DPO, nggak harus DMO karena kebijakan yang bersifat kuantitatif ya. Ini kan larang, kuota, segala macam itu niscaya akan banyak menghadapi ruangan gelap dan banyak setannya. Ya. Jadi jangan bikin kebijakan yang menyebabkan ruangan itu gelap karena setan paling suka bertengger di tempat yang gelap. Jadi semua pakai mekanisme itu aja, nggak ada masalah itu. Nah, uangnya pemerintah bisa dapatkan, harga CPO di dalam. Kemudian tidak boleh ada perbedaan antara harga minyak, harga CPO untuk pangan dengan harga CPO untuk biodiesel, nggak boleh. Masa satu barang yang sama harganya jauh berbeda, itu ya istilah agamanya barangkali haram itu. Ya, haram itu. Ya, satu barang yang sama jadi disekat gitu pasar. Kalau kedua itu jalan, insya Allah kita tidak perlu DPO, tidak perlu DMO, semua pakai rasional lewat mekanisme pasar yang transparan. Nah, yang kemudian tugas pemerintah adalah sudah stabil, tapi pemerintah masih menganggap katakanlah harga minyak goreng itu tetap mahal nih buat orang miskin, ya. Maka puluhan atau bahkan berpotensi ratusan triliun yang didapat dari pajak ekspor dan biaya keluar, jangan di bawah BPD PKS juga. Ini juga kacau ini, di bawah BPD PKS itu di luar APBN. Nah itu 74% subsidinya buat pengusaha besar. Petani cuma dapat 4%. Padahal produksi petani itu kira-kira 34%. Jadi sumbangannya pada produksi 34%, yang dia dapat cuma 4%. Jadi janganlah, jadi ada perwakilan petani di sana, nah sudah gitu udah deh. Nggak ada penimbunan, nggak ada kelangkaan. Karena di seluruh dunia nggak ada yang langka. Nggak ada yang langka. Nah kalau masih ada yang spekulasi, misalnya nimbun gitu ya, untuk kepentingan diri mereka sendiri, itu barulah hukum jalan, hukum kriminal. Kemudian kalau terbukti mereka kong kali kong, kompak-kompakan gitu, kita jangan jual ya. Nah itu ada KPPU namanya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang memutuskan. Jadi semua sudah ada, beradab. Kalau yang sekarang itu keadabannya kurang gitu. Karena apa? Kebijakan yang keadabannya kurang tercermin dari satu masalah diselesaikan menimbulkan berbagai masalah sampai akhirnya KTP.
Apa urusannya dengan KTP ini gitu. Saya bisa pinjam KTP orang segala macam. Jadi absurd gitu buat pedagang itu ngerepotin, ngecek KTP lagi kayak ke bandara kita check in gitu kan. Ini urusan minyak goreng gitu. Jadi mbok ya ngelola negara ini yang mutu dikit lah gitu. Dan saya berharap ya walaupun Pak Luhut hebat katanya ya, tapi udah deh urusan ekonomi diserahkan ke Menteri Ekonomi, Menko Perekonomian gitu, supaya ininya jelas gitu, nomenklaturnya jelas, pengendaliannya juga jelas gitu. Karena kalau sehebat-hebatnya seperti Superman pun, kalau tugasnya kebanyakan ya akan menimbulkan celah-celah yang berbahaya ya. Jadi kembalikanlah ke persoalan ini, kita kembalikan dengan track yang normal. Insya Allah bisa, karena masalah sedemikian sangat sederhana. Sebelum ke Mas Abdullah, Pak Kasan, itu KTP jadi Pak? Ya Mbak, saya ingin jelasin. Oh iya, boleh. Sebelum nanti Bang Abdullah nih akan memberikan respon juga. Jadi kalau balik ke penjelasan saya tadi, DMO ini sasarannya juga masyarakat konsumen minyak rumah tangga, gitu ya. Nah rumah tangga ini kan pembeliannya kan ya sehari 1 liter itu sudah cukup. Kalau belinya sampai lebih 10 liter itu pasti bukan rumah tangga. Nah satu. Yang kedua, karena ini DMO yang juga tadi hanya 300.000 ton, yang kemudian 3 bulan ke depan ini tambah jadi 450.000 ton, jalur distribusi dan penjualan itu juga fokus di pasar rakyat. Pasar rakyat. Makanya fokus pasar rakyat yang sekarang terjadi justru ada dijual online, Pak. Jual online. Lalu ke retail modern. Nah, ini kan tidak sesuai dengan target sasaran yang diinginkan. Nah, soal KTP sebenarnya saya boleh tegaskan, tadi saya rapat dengan Pak Mendag bahwa itu di awal kebijakan Pak Faisal dulu pernah memang ada harus menyertakan KTP. Tapi itu sudah direlaksasi dan sudah tidak berlaku lagi. Yang sekarang kita jagain adalah pengawasan mulai dari produsen sampai dengan pengecer itu tadi. Pastikan bahwa produsen menyalurkan minyak ini lewat distributor entah D1, entah D2 ke pengecer, harganya tadi yang diinginkan 14.000. Tapi konsumennya juga targeted. Namanya di pasar, konsumen rumah tangga itu tadi maksimum ya 2 liter saja lah. Kan kalau untuk rumah tangga misalnya ya kebutuhannya emang sebesar apa sih? Mungkin dengan rumah tangganya punya toko, punya warung, warteg. Nah kan kalau itu kan kalau yang tadi saya sampaikan ada minyak curah industri dan UKM yang itu masih dibutuhkan. Itu porsinya ada. Karena seperti saya sampaikan yang 5 juta itu komposisinya kan ada yang premium cuma 22%, yang untuk rumah tangga 44%, yang kemasan sederhana cuma sekitar 5%. Itu kan cuma 5% dari 5 juta dari total produksi sawit kita 50 sampai 51 juta ton per tahun. Jadi masih cukup gitu, sebenarnya lebih kalau dari hasil cukup. produksinya. Nah, mengapa ini pengecer pedagang pasar ini masih kesulitan? Apakah yang gelap-gelap tadi ini juga melakukan tindakan kurang beradab dalam tanda petik? Sesaat lagi tetap bersama kami.